kami dari kelompok 2 akan membuat video presentasi tentang materi yang telah diberikan, yaitu perancangan dan parameterisasi pengendali internal model control atau IMC. Di sini yang pertama itu ada pendahuluan. Pengendali internal model control atau IMC merupakan metode kontrol berbasis model yang menawarkan keunggulan dalam perancangan dan tuning yang sistematis, khususnya untuk sistem yang dead time atau waktu tunggal. Prinsip dasar dari IMC adalah menggunakan model proses internal untuk memperkirakan keluaran sistem dan mengoreksi perbedaan antara keluaran aktual dan keluaran model. Dengan cara ini, IMC mampu meminimalkan kesalahan akibat gangguan atau ketidakpastian model. Kemudian ada tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah menjelaskan secara detail langkah-langkah perancangan pengendali IMC. Yang kedua itu menganalisis hubungan antara parameter filter IMC dengan robustness dan kecepatan respon. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi dan menjelaskan korelasi antara IMC dan konfigurasi kontrol split range. Apa sih IMC itu? IMC atau Internal Model Control adalah metode sistematis untuk merancang pengontrol yang didasarkan pada model matematis dari suatu proses. Ide utamanya adalah menggunakan model proses yang akan dikendalikan untuk memprediksi perilakunya dan merancang pengontrol yang dapat meniadakan dinamika proses tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dasar internal model control, di mana desain struktur IMC didasarkan pada prinsip penggunaan model proses untuk memprediksi perilakunya dan merancang pengontrol yang dapat meniadakan dinamika proses tersebut. Di mana komponen utama yaitu GP sebagai proses dikendalikan, GM sebagai model proses, GIMC sebagai pengendali model internal, RS sebagai nilai input sistem, DS sebagai gangguan eksternal, dan YS sebagai output sistem. Baik, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah perancangan IMC. Perancangan kendali internal model control atau IMC adalah metode sistematis yang berpusat pada model, dimulai dengan langkah krusial yaitu mendapatkan model proses akurat. Lalu model tersebut difaktorkan menjadi bagian ideal dan non-ideal untuk mendesain controller ideal. Sebagai inverse dari ideal, sebelum kemudian ditambahkan filter low pass yang mengandung tuning parameter utama untuk menyeimbangkan performa dan kekokohan sistem, yang pada akhirnya controller IMC berfilter tersebut dikonversi menjadi controller umpan balik standar siap pakai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan parameter filter IMC dengan robustness dan kecepatan respon. Dalam metode internal model control atau IMC, lambda adalah parameter tuning pada filter low pass yang digunakan untuk mengatur trade-off antara kecepatan respon dan robustness terhadap ketidakpastian model atau gangguan eksternal. Yang pertama itu ada hubungan lambda dengan robustness. Lambda besar artinya sistem lebih robust. Berarti filter lebih lambat menyaring sinyal, sehingga sistem tidak terlalu sensitif terhadap noise atau ketidakpastian model. Dan cocok untuk digunakan dalam proses dengan waktu mati besar atau model yang tidak pasti. Kemudian ada lambda kecil yang berarti sistem kurang robust, yang berarti sistem lebih agresif dan cepat merespon perubahan, tetapi lebih rentan terhadap gangguan dan ketidakakuratan model. Selanjutnya yaitu hubungan lambda dengan kecepatan respon. Parameter lambda kecil artinya respon cepat. Berarti sistem bereaksi lebih cepat terhadap perubahan set point atau gangguan. Dan cocok untuk proses yang membutuhkan kontrol cepat dan presisi tinggi. Lambda besar berarti respon lambat, yaitu respon sistem jadi lambat dan halus, menghindari overshoot atau osilasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi. Selanjutnya itu ada korelasi antara IMC dan konfigurasi control speed range.
Korelasi antara EMC dan split range bersifat fungsional dan implementatif. EMC adalah metodologi yang digunakan untuk mencetel atau mentuning parameter controller, misalnya seperti PID, untuk memastikan bahwa sinyal output controller yang dihasilkan memiliki kualitas yang optimal, cepat, dan stabil. Sementara itu, split range adalah strategi aktuasi yang mengambil sinyal controller tunggal yang sudah dituning oleh EMC tersebut, lalu membagi dan mendistribusikannya ke dua atau lebih akuator dengan rentang operasi yang berbeda. Sehingga EMC menyediakan kecerdasan kontrol dan split range dengan menyediakan kemampuan fisik untuk menerapkan kontrol tersebut pada rentang yang lebih luas atau dengan perangkat yang berbeda. Selanjutnya itu ada kesimpulan bagian akhir dari semua penjelasan yang telah teman-teman saya tadi berikan. Untuk kesimpulannya adalah internal model control atau EMC adalah metodologi sistematis berbasis model yang digunakan untuk menyetel atau mentuning controller biasanya seperti PID itu secara optimal, di mana penyetelan ini diatur oleh parameter lambda pada filter untuk menyeimbangkan trade-off antara kecepatan respon yang telah dicapai dengan lambda kecil dan dikokohkan atau robustness terhadap kesalahan model dengan dicapai oleh lambda besar. Sinyal output berkualitas tinggi yang dihasilkan oleh controller ber-EMC ini kemudian sering diimplementasikan dalam strategi split range control untuk membagi aksi kontrol kedua atau lebih akuator dalam katup tersebut, sehingga memperluas jangkauan manipulasi fisik yang efektif.